Ya, pemirsa, investor pasar modal kembali mendapat pilihan investasi baru. Kali ini, PT Graha Prima Mentari Tbk yang bergerak di bidang usaha distribusi minuman berkarbonasi resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten GRPM. PT Graha Mitra Asia Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang usaha distribusi minuman berkarbonasi, resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GRPM. Perseroan melepas 309 juta saham baru atau sebanyak 20% dari total jumlah modal yang disetor setelah penawaran umum. Emiten yang berdiri sejak tahun 2007 ini menawarkan harga sebesar Rp120 per saham. Dengan demikian, perseroan akan meraih dana segar dari investor pasar modal sebanyak Rp37,08 miliar. Seluruh dana hasil IPO atau 100% akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari penambahan persediaan di 8 area distribusi baru, yaitu di Sumatera dan Jawa. Dan penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada, yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli. Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 154.500.000 waran seri 1 yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 12,5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri 1 diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang tercatat dalam daftar pemegang saham saat tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri 1. Sementara itu, laba usaha perseroan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2,99 miliar, di mana terdapat peningkatan laba usaha sebesar Rp253.916.252 atau 9,26% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp2,74 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada penjualan dan penurunan pada beban penjualan perseroan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, IPO PT Graha Prima Mentari Tbk sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Agus Susanto. Beliau adalah Direktur Utama PT Graha Prima Mentari Tbk dan juga Bapak Theo Lekatompesi, Komisaris Independen PT Graha Prima Mentari Tbk. Selamat pagi, Pak Agus, Pak Theo. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, Pak. Sehat. Wow, hari ini sumringah sekali karena resmi ya menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Nah, Pak Agus mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa sebenarnya apa juga sih yang menjadi latar belakang akhirnya perseroan ini memilih menjadi perusahaan tercatat. Ya, jadi kita terima kasih dulu kepada Bursa bahwa kita sudah menjadi anggota Bursa sekarang dengan mencatatkan saham perdana kami di Bursa pada hari ini 10 Juli 2023. Jadi keinginan kami untuk masuk ke Bursa sudah agak lama. Kita ingin menjadi perusahaan yang lebih terbuka, lebih transparan, lebih berkembang, ya. Dengan kita terbuka di Bursa itu kan semua mata mengawasi. Kemudian kita juga bisa dapat pendanaan dari investor, di mana semua pendanaan itu akan kita gunakan kembali untuk mengembangkan perusahaan sehingga memberikan manfaat yang lebih kepada investor-investor kami. Jadi tujuan kami untuk melantai itu memang untuk mengembangkan perusahaan secara garis umumnya, gitu Pak. Oke. Nah, lantas berapa banyak ini Pak Theo jumlah saham yang dilepas dan bagaimana dengan respon ya minat dari para investor sejauh ini setelah IPO? Saya rasa yang akan dilepas jadi sahamnya 309 juta ya Pak. 309 juta dengan harga ada. Dengan harga dasarnya Rp25 dan harga perdananya Rp120. Dan pada mulanya pada saat dibuka tadi ada oversubscribe sekitar 7 kali ya, 700%. Dan memang harganya itu pasti tidak hanya bisa dilihat di hari pertama juga karena perusahaan distribusi ini kan perusahaan yang going concerns di mana layaknya sih akan stabil di masa depan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan juga kinerja perseroan. Baik, jadi selain menerbitkan saham baru, perseroan juga menerbitkan waran ini. Ya, nah, betul. mungkin Pak Agus bisa menjelaskan juga ini apa sih dan bagaimana mekanisme dari waran seri 1 begitu yang diterbitkan. Ya, betul. Jadi kami juga memberikan apresiasi kepada investor
yang membeli di saham perdana ini, Yeah. kita berikan waran 2:1, artinya investor yang memegang 2 lembar saham perdana ini akan mendapatkan 1 waran cuma-cuma gratis yang kedepannya bisa ditebus menjadi saham dengan harga Rp250. Oke, jadi memang nanti 1:2 lah ya bisa dikatakan. Betul. 2:1. 2:1, Iya. sorry. Jadi memang ini menjadi satu sweetener lah ya. Betul, bagi betul, perseroan, sweetener. tentunya bagi investor pasar modal yang Iya. sudah membeli GRPM. Nah, bagaimana kalau kita lihat dengan target dana segar yang diraih ini Pak Agus? Apakah sudah sesuai dengan harapan dari manajemen atau bagaimana? Iya. Kami lihat ini respon pasar sangat bagus ya. Bahkan ada beberapa investor dari luar negeri juga saya lihat, ya dari Jepang, dari Singapura. Baik. Seperti yang Pak Theo bilang tadi, Ya. bisnis ini adalah bisnis jangka panjang. Jadi tidak bisa kita lihat termin 1 hari, 2 hari, 3 Iya, hari. betul. Dan going concern ini yang menjadi harus menjadi prioritas ya, bahwa bagaimana kita mengembalikan lagi return kepada investor dan stakeholder supaya mereka yakin bahwa perusahaan ini berkembang gitu. Itu dia. Nah, Pak Theo bisa dijelaskan juga tidak seperti apa sih detail ataupun profil dari Geraha Prima Mentari Tbk ini, Pak Theo? Prima Mentari ini pada mulanya memang standarnya atau misi dasarnya dibangun untuk menjadi distributor Coca-Cola. Jadi minuman carbonated yang saat ini sudah berkembang di 4 provinsi ya. 4 provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan juga Sumatera Selatan. Dan sudah memiliki sekitar 25.000 outlet ya, sampai 25.000 outlet. Dan ini yang sebenarnya perseroan di masa depan harus mengkapitalisasi itu, karena saluran atau network distribusi ini kan sebetulnya sangat berharga sekali, sangat berharga sekali dan menjadi sebetulnya harta yang terpendam untuk dikelola di masa depan. Baik. Nah, dari sisi raihan dana segarnya ini, Pak Agus, apakah juga tadi sudah sesuai dengan target, walaupun oversubscribe ya, berarti ada permintaan yang tidak dapat kami penuhi. Ya, tetapi kita yakin nih, terima kasih atas dukungan investor. Kedepannya kita akan mudah-mudahan teman-teman investor itu bisa mendapatkan return yang seimbang. Nah untuk backbone perseroan sendiri juga, nah ini kalau kita bicara profile lebih jauh ya dari emiten baru ini ya pemirsa, ingin tahu juga beroperasi di daerah mana, kantor pusatnya di mana, dan jangkauannya tuh sampai kemana saja. Kalau misalnya Pak Theo tadi kan sudah banyak 25.000 outlet begitu ya. Nah ini seperti apa sih sebenarnya kondisi saat ini? Saat ini kita punya di 7 kota, yaitu di Pekanbaru, Medan Deli, Medan Sunggal, Cirebon, Tasik, Indramayu, dan Rembang. Jadi ada di 4 provinsi, di Riau Daratan, di Sumatera Utara, di Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jadi outlet yang kita serve, jadi toko-toko, warung-warung yang kita serve itu kurang lebih 25.000. Nah, benar kata Pak Theo, ini aset yang berharga di masa depan. Karena pada saat pengembangan nanti bisnis perusahaan, perseroan, tinggal nambah prinsipal, tinggal nambah produk. Dengan 25.000 yang sudah kita kelola dengan baik ini, tentu akan menumbuhkan pendapatan dan laba bersih dari perseroan. Nah kalau mekanisme kerja dari perseroan sendiri seperti apa? Karena ini adalah distributor minuman berkarbonasi begitu ya. Nah Betul. apakah dipusatkan dalam satu tempat kemudian baru didistribusikan atau seperti apa? Tidak, jadi saat ini perseroan mempunyai kontrak kerja dengan Coca-Cola Euro Partners. Dan masing-masing barang dikirim ke gudang-gudang kami yang ada di 7 lokasi tersebut. Dari lokasi tersebut baru dijual dan diantarkan ke warung-warung yang di-serve gitu. Dan kalau kita lihat backbone sejauh ini apakah cukup merata begitu dari beberapa daerah tadi yang menjadi operasional? Ya, saat ini penjualan dari perseroan dan spreadingnya juga semakin baik, semakin merata. Kemudian hal ini tercermin dari omset perseroan yang tiap tahun naik ya, dan kemudian laba bersihnya juga naik ya. Jadi saya rasa ini menunjukkan suatu pertanda positif bahwa perseroan akan berkembang ke depannya. Dan ini membuat kita yakin untuk melantai di bursa pada hari ini. Nah Pak Theo, kalau kita lihat dari sektornya ini berarti kan industri makanan dan minuman dan khususnya minuman berkarbonasi. Anda melihat bagaimana sebenarnya kansnya begitu di Indonesia saat ini?
sebagai peletakan batu pertama atau awal atau skeleton atau kerangka dan mulai berusaha mungkin bagus ya. Nanti lama-lama ke depan dengan saluran distribusi yang sudah ada dan yang sudah mapan kan terlihat bahwa seseorang tidak hanya minum minuman berkarbonasi, dia akan minum juga minuman non karbonasi, dia akan juga minum minuman yang sehat. Selain minum dia juga akan makan. Selain makan dia juga akan nyemil. Okay. Jadi itu yang sebetulnya untapped, bahasanya ada untapped opportunity ya di masa-masa yang depan. Sebab itu perusahaan ini memang dibangun kerangkanya dulu dan mungkin juga ada dua hal yang bisa dilihat. Jadi selain pelebaran dari pasar itu sendiri nantinya, jadi yang sudah ada dilebarkan, tapi juga pendalaman. Pendalaman itu dalam artian apakah manusia itu hanya minum saja, apakah dia tidak makan, apa dia tidak nyemil, kan itu kira-kira explore yang bisa dieksplor. Nanti kita akan bahas lebih jauh dari sisi kinerja, pendapatan, kemudian bagaimana operasional perusahaan ke depan. Di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar ya. Bapak ya, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati profil dari emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia GRPM. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kode emiten GRPM PT Graha Prima Mentari Tbk. Dari saham yang dilepas totalnya sekitar 20% dari modal ditempatkan, underwriternya NH Korindo Sekuritas, kemudian harga IPO Rp120 per saham, dan dana hasil IPO-nya atau dana segar yang diraih Rp37,08 miliar. Berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana IPO untuk apa saja. Tadi sempat kita singgung, ini 100% untuk modal kerja perseroan. Nanti kita akan bahas untuk apa saja nih modal kerja yang digunakan oleh perseroan. Dan berikutnya kita lihat dari sisi kepemilikan saham, PT Graha Prima Mentari Tbk sudah IPO. Yang pertama ada Rudi Susanto Wijaya, kemudian Agus Susanto, dan selebihnya adalah masyarakat investor pasar modal. Lantas bagaimana dengan posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas? Datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda per 31 Desember 2022. Aset Rp50,2 miliar, kemudian liabilitasnya Rp19,27 miliar, ekuitas yang dimiliki Rp50,2 miliar. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Agus Susanto dan Bapak Theo Leka Tompesi. Baik, Pak Agus, kita akan bicara kali ini mengenai kinerja perseroan. Kalau tadi sempat juga disampaikan Pak Theo, ini kerjanya masih terus naik begitu ya, trennya positif. Nah, seberapa positifnya sih kinerja dari GRPM ini, langsung saja disampaikan. Oke. Jadi dapat saya sampaikan basic fundamentalnya dulu dari total aset itu. Setelah kita IPO di bursa pada hari ini, kita perusahaan yang sama sekali tidak punya pinjaman. Tidak punya hutang, debt free. Artinya apa? Artinya kita bebas resiko. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, dari sisi penjualan setiap tahun kita naik, mungkin 10%, ya. Laba bersih juga naik 10%. Artinya semua kondisi perusahaan dalam in term of financial semua sehat. Tidak ada utang, ya, tidak ada mungkin gugatan pilot dan lain sebagainya. Jadi fokus kami simple, setelah melantai di bursa ini gas untuk memperbaiki laba bersih supaya ditingkatkan, kemudian efisiensi ditingkatkan, ujung-ujungnya supaya laba bersihnya naik. Wow, itu dia gaspol dari dana segar yang diraih dari pasar modal dan teman-teman investor tentunya ya, 37 miliar rupiah. Tadi ada penambahan persediaan di 8 area distribusi baru dan 7 lainnya begitu ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan daerah mana saja ini? Terus terang saat ini kami nggak bisa buka open, tetapi daerahnya juga nggak jauh-jauh dari Sumatera dan Jawa. Oh, pengembang berarti ekspansi ya? Ekspansi. Nah, seperti Pak Theo tadi sampaikan, ada 2 lini yang kita garap. Satu, intensifikasi. Kedua, diversifikasi, ekstensifikasi. Jadi bisa ke samping, horizontal maupun ke dalam ya Pak ya. Nah Pak Theo sendiri melihat bagaimana dengan likuiditas perseroan, kinerja yang tadi sudah disampaikan Pak Agus, ini kan kondisinya prima begitu. Nggak ada utang loh Pak Theo. Nah ini Anda melihat bagaimana nih?
Pertama Pak bisa disampaikan dulu Pak. Iya. Dengan adanya dana segar 37 miliar itu bisa disampaikan bahwa biasanya ada putaran. Kalau satu kali putaran dagang itu katakan namanya turnover Pak, ya. Jadi itu tiap bulan. Biasanya sih untuk perusahaan konsumsi bisa 10 kali setahun. Jadi masuknya dana yang baru ini sebetulnya adalah memberikan kesempatan perseroan katakan untuk memutar 37 miliar ini menjadi 10 kali penjualan. Jadi penjualan itu akan bisa ditingkatkan sebetulnya menjadi 10 kali dari dana yang masuk. Artinya apa? Bahwa ada kesempatan menaikkan dengan bensin yang baru ini kemungkinan pertumbuhan perseroan itu tidak hanya 10-20%, tapi bisa lebih tinggi daripada. Jadi itu yang pertama dulu ya. Itu yang jelas. Kemudian yang kedua juga seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, bahwa perseroan juga menyadari bahwa minuman karbonasi itu salah satu adalah minuman yang diperlukan oleh semua consumer, tapi bukan satu-satunya. Itu kira-kira. Oke. Itu garis besarnya. Menarik begitu, pemirsa ya. Dengan tadi tidak ada hutang yang dimiliki, ekspansi bisnis sudah langsung digaspol saja karena 100% tadi dana segar yang diraih untuk modal kerja. Nah, kalau kita lihat dengan tingkat persaingan bisnisnya ini Pak Agus, Anda melihat bagaimana? Kan tidak sendirian tentunya ya bermain di sektor usaha ini. Nah, ini seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di setiap bisnis pasti akan ada persaingan ya. Tinggal bagaimana manajemen kita mensiasati itu. Apa keunggulan kita? Mungkin kita efisiensi karena kita udah semua serba digital, sudah terkoneksi. Kemudian kita bisa efisiensi dari cost, ya cost-cost yang tidak perlu. Kalau kita lihat struktur cost kita itu sangat slim, ya tepat guna, efisiensi dan efektif. Kita nggak ada pengeluaran yang aneh-aneh juga ya. Kemudian semua serba terukur. Jadi cost kita itu juga mengikuti standar yang sudah kita tetapkan, tidak melebihi, ya, tidak over budget, sehingga dengan demikian kita punya performance yang lebih bagus. Ya. Tadi seperti saya bilang juga, kita tidak punya utang, artinya kita nggak perlu bayar bunga, Bang. Betul. Ya, itu cost yang paling besar kan. Kemudian semua aset kita miliki. Ya, selain dari gudang ya, selain dari warehouse, semua kendaraan kita miliki. Artinya kita juga bisa efisiensi dari rental cost dan lain sebagainya. Menarik ya. Nah, berarti kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu dari sisi faktor keuangan yang sudah efektif, efisien dan juga ini sangat solid lah kalau kita lihat begitu ya Pak Agus. Nah, bagaimana dengan ekspansi bisnis dan daerah-daerah penopang kinerja perseroan? Kalau memang tadi Jawa dan Sumatera, apakah daerah itu saja yang akan difokuskan? Sementara memang itu, tetapi kita selalu terbuka untuk peluang kerjasama. Dengan saat ini juga ada beberapa prinsipal besar yang sedang menjajaki kerjasama itu ya. Nanti kalau sudah goal, kita akan sampaikan dalam keterbukaan informasi. Tapi kalau jenis minuman berkarbonasinya yang dilepas ke publik begitu, yang didistribusikan begitu, satu jenis saja atau beberapa? Enggak, semua merek yang didistribusikan oleh Coca-Cola Europates di Indonesia kita juga distribusikan. Jadi tidak terbatas pada Coca-Cola, semua produknya kayak Ades, Sprite dan lain sebagainya kita distribusikan. Berarti memang ini kontrak jangka panjang nih Pak Tio. Nah, ini giliran Pak Tio nih. Bagaimana dari helikopter view melihat tantangan bisnis yang tadi sudah disampaikan Pak Agus begitu ya, dengan strategi bisnis yang sudah sangat solid begitu. Bagaimana Anda melihat dengan kinerja perseroan untuk menjaga soliditas kemudian, karena ini adalah perusahaan tercatat, berarti kan sudah sangat transparan ke publik ini Pak Tio. Jadi ada 3 kunci memang Pak. Yang pertama kan pendapatan. Bagaimana meningkatkan, karena game perusahaan konsumsi itu sebetulnya di margin Pak. Bukan jualnya, tetapi marginnya, karena itu yang paling tipis. Sedikit meleset susah. Jadi kan strategi pertama bagaimana melebarkan. Untuk melebarkan tadi Bapak katakan, apakah pelebaran itu ada masalah dengan competition? Pasti. Sebab itu daerah yang dimasukin kalau dilihat tadi yang disampaikan Pak Agus, Pak menyambung, bukan jantung atau kota-kota besar, tapi justru melingkar kan. Karena memang di situ kekhususan dari perusahaan ini Pak. Jadi memang pemilihan niche tertentu itu area juga itu. Atau yang kedua juga pelebaran dari selain pelebaran cabang itu juga akan diikuti dengan pelebaran produk ya. Tadi saya berikan hints secara tidak langsung bahwa bukan hanya carbonated, non carbonated
carbonated, dan tidak saja minuman lainnya juga, karena kalau saluran distribusi sudah dibangun kan semua produk bisa ditempatkan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, cost, Pak. Cost yang tertinggi itu memang adalah bunga bank, terus terang. Kalau lihat sekarang, karena bunga bank sekarang bisa-bisa 12%, Pak. Jadi 1% sebulan. Kalau Bapak untungnya hanya 2-3%, berarti gross marginnya 1% dipotong bunga, 1-2% biaya. Betul. Ini hanya sisa 1-2%. Ini yang sebetulnya yang sangat kritikal. Jadi sebab itu saya bilang, Pak Agus mengatakan tadi cost control nomor 1. Kalau saya mengatakan tadi pelebaran produk dan pendalaman produk itu dan meningkatkan penjualan adalah game kedua. Yang ketiga memang adalah sumber daya manusia. Karena pertumbuhan semua itu harus ditopang ya. Ditopang dengan sumber daya manusia yang cukup, karena pilih kepala cabang dari 12 cabang 30 cabang tidak mudah. Iya. Nah, standarisasi kalau kita lihat dari pemilihan SDM berkualitas yang ada di perseroan, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Agus Susanto, Direktur Utama PT Graha Prima Mentari Tbk, dan juga Bapak Theo Leka Tompensi, Komisaris Independen PT Graha Prima Mentari Tbk. Pak Agus, nah ini bicara mengenai bagaimana tadi kalau sudah disinggung Pak Theo adalah SDM berkualitas, kemudian pemanfaatan teknologi informasi, sekarang sudah era digital tentunya ya. Nah bagaimana, apakah sudah menjadi dasar juga dari operasional perusahaan sehingga pemantauannya akan lebih efektif, efisien ini Pak Agus? Ya betul, jadi seperti kita ketahui sekarang ini semua serba digital. Jadi kalau saya boleh cerita, Graha Prima Mentari ini salah satu dari grupnya Prima Indonesia. Di mana grup Prima ini kan sebenarnya basicnya juga di telco ya, besar di telco, sister company-nya. Dan kita memang punya sumber daya manusia di bidang teknologi digital ini yang mumpuni ya, sehingga semua report, semua sales sudah online semua. Kita bisa tahu stok kita di gudang A sudah berapa nih real time gitu. Pada saat melakukan penjualan juga otomatis sudah berkurang. Kemudian report juga langsung bisa diproses dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sehingga kita bisa monitor itu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ini ekspansi kita juga akan menyasar salah satunya dari sisi distribusi digital. Jadi kita akan mulai masuk ke e-commerce, kita akan mulai masuk ke beberapa channel digital ya. Nah, sangat penting digital ini. Kenapa? Karena kami menganggap channel digital ini akan mengurangi atau memberikan efisiensi cost yang lebih besar. Sehingga bottom line kita nanti akan lebih baik. Nah, jadi memang kita akan fokus ke salah satunya ke itu. Baik, itu dia. Berarti sudah masuk dalam era digitalisasi juga nih kalau kita lihat operasional dari perseroan GRPM. Nah, Pak Theo sendiri bagaimana Anda melihat keunggulan kompetitif apa akhirnya yang bisa ditawarkan juga ini kepada investor pasar modal dan pemirsa IDX Channel? Sebab itu dikatakan tadi pada saat pembukaan tadi oleh Pak Nyoman bahwa kriteria keempat dari satu perusahaan publik itu tidak saja menjaga kinerja dari perseroannya, tapi juga kinerja sahamnya. Dan kinerja saham itu memang tidak akan naik karena digoreng atau bagaimana juga, tapi kinerja saham itu harus mencerminkan basic dari company itu sendiri. Sebab itu tadi Pak Agus tengah mengatakan tantangan kita ke depan adalah membesarkan perseroan ini tidak dengan deret hitung ya, tapi jadi tidak melalui tahapan 5% 10%, tapi melalui satu quantum leap kan. Jadi bukan artinya tidak mungkin perusahaan zaman sekarang itu tumbuh dalam single digit. Itu aja sih. Jadi pertemuan sebab itu untuk kecepatan itu memang hanya ada 3 kuncinya. Yang pertama adalah trust ya. Memang dipercaya oleh pemilik barang untuk menyalurkan barangnya. Betul. Itu satu. Dan itu memang dilihat dari reputasi. Yang kedua adalah memang digitalisasi itu akan membantu seperti yang sambung Pak Agus. Yang terakhir itu manusia. Nah, manusia ini memang 2 manusia yang berbeda Pak. Manusia menangani digitalisasi itu memang white collar labor atau seorang yang tingkat pendidikannya tinggi. Tapi menjalankan distribusi itu sendiri itu adalah seorang doer ya. Jadi kalau mereka terlalu pandai ya mungkin barang
barangnya nggak ke gudang, tapi barangnya ke rumahnya dia. Itu lagi. Jadi dua jenis manusia yang berbeda. Iya. Dan mengkombinasinya menjadi tidak mudah. Betul. Dan sistem yang menjaganya integritas dari karyawan itu sendiri. Nah, ekspansi bisnis yang sudah disiapkan ini Pak Agus. Nextnya di tahun 2023 langsung gaspol atau bagaimana? Gaspol. Jadi saya nggak bisa cerita banyak tentang ekspansi karena nanti kita juga harus ungkapkan ke publik ya. Tapi beberapa hal yang sudah disampaikan dari awal perbincangan bahwa kita akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satunya juga melakukan diversifikasi, melakukan efisiensi. Sehingga saya rasa itu cukup menggambarkan secara garis besar nih perusahaan kita nih mau bergerak ke arah mana nih gitu kan. Jadi, seperti itu sih. Baik, berarti akan ada banyak kejutan positif tentunya nih yang akan dilakukan oleh GRPM dan tentu akan memberikan satu keuntungan tertentu bagi para investornya. Apalagi tadi ada bonus Warren seri 1 juga yang didapatkan begini bagi investor. Baik, Pak Agus dan Pak Theo, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan. Dan selamat sekali lagi ya sudah menjadi anggota dari Bursa Efek Indonesia dan sampai berjumpa kembali ya Bapak. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan IPO lagi ini PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. Market Review segera kembali.